Oke, ketemu lagi kita di YouTube Tandem S Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamatlah semuanya ya. Baik Sobat Tandem S, hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara kita membuat daftar isi. Nah, daftar isi ini sangat berguna ya. Nah, membuat daftar isi secara otomatis. Nah, tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa ini ya, mahasiswa tentunya ini sangat berguna nih dalam menulis skripsi ya, atau mungkin tesis ya, atau mungkin disertasi ya. Nah, terutama yang membuat tesis nih atau mungkin skripsi ya, bagi yang sedang kuliah S1 ya. Nah, jangan sampai nanti saudara buat daftar isi itu manual ya. Nah, tapi buat dengan menggunakan daftar isi otomatis. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita sediakan tentu adalah Microsoft Word ya. Silakan kita buka lagi Microsoft Word-nya. Oke, nah ini kira-kira bentuk dari Microsoft Word ya. Nah, di sini tentu yang pertama ada halaman cover ya. Nah, kita bikin saja cover di sini ya. Bagian insert, kemudian kita tulis di sini cover page. Nah, kita ambil ini saja ya. Kita tulis di sini misalnya laporan ya. Laporan akhir. Nah, itu aja. Nah, kemudian di halaman kedua, nah ini kita tulis misalnya daftar isi ya. Daftar isi ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya kita enter aja sampai bawah. Nah, ya. Kita tulis di sini biasanya apa? Abstrak ya. Abstrak. Nah, lanjut. Misalnya apa lagi misalnya? Bab 1 misalnya ya. Nah, bab 1 kita tulis bab 1 ya. Nah, di bab 1 ini biasanya pendahuluan di sini ya. Nah, bab 1 biasanya dia terdiri dari berbagai macam biasanya ya. Misalnya kita tulis A saja di sini ya. Kita ambil di sini home, kemudian paragrafnya ambil yang ini. Nah, saya di sini latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian ya, dan lain-lain. Nah, ini bab 1. Nah, bab 2 ya. Bab 2 kita tulis di sini misalnya bab 2 ya. Bab 2. Bab 2 ini landasan teori biasanya ya, landasan teori. Nah, misal kita sudah selesai nih ya. Kita tulis di sini misalnya landasan teorinya, teori ya, teori dasar gitu ya, apalagi sistem dan lain-lain ya. Anggap kita pakai 2 saja. Oke, nah kemudian di sini misalnya latar belakang apa isinya ya, bla 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 gitu ya. Kita anggap ini sudah jadi kalimat saja ya. Nah, kemudian rumusan masalah apa, bla 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 bla, itu aja ya. Anggapnya sudah selesai rumusan masalahnya. Kemudian tujuan penelitian kita tulis juga bla 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 ya. Kita anggap sudah selesai juga, kita tulis tujuan dari penelitiannya. Kemudian manfaatnya ya. Nah, apa kira-kira manfaat penelitian kita. Nah, kita anggap ini sudah selesai, kita tulis ya. Nah, sekarang gimana cara kita membuat daftar isinya? Nah, sekarang kita kembali ke daftar isi. Nah, ini kita blok daftar isinya. Oke, ini kita
kasih heading ya. Nah, di home, kemudian bagian heading di sini. Nah, berarti ini dia heading 1 ya. Kemudian kita rapikan lagi di sini paragrafnya, kita ambil center. Oke. Abstrak juga kita blok, kita ambil heading 1 ya. Kemudian kita center lagi. Nah, untuk bab satunya kita ambil heading 1, kemudian kita center lagi seperti ini. Kemudian untuk bab 2 kita blok juga, kita ambil heading 1. Kita rapikan center. Nah, berarti untuk babnya sudah ya. Berarti untuk judul bab, nah ini namanya judul bab ya. Abstrak, bab 1, nah itu namanya judul bab. Nah, untuk judul babnya ini kita tulis heading 1 ya. Nah, sedangkan subbabnya seperti latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya ini merupakan subbab ya. Nah, maka subbabnya untuk latar belakang kita blok. Nah, kita ambil heading 2. Oke, kemudian paragraf kita klik numbering lagi. Nah, kemudian rumusan masalah kita blok, kemudian heading 2 ya. Dan nah, kemudian tujuan penelitian kita blok heading 2, kemudian kita rapikan lagi pakai numbering ya. Kemudian manfaatnya heading 2 bagian number ya. Nah, oke, ini sudah. Kemudian di bab 2 ya. Bab 2 subbabnya yang ini ya. Kita blok juga heading 2. Ini kita rapikan nih, jangan E ya tapi A ya. Kita set numbernya, kita tulis di sini A. Oke. Nah, kemudian teori heading 2, nama lagi. Nah, kenapa tadi tidak kita blok secara otomatis semuanya ya? Kalau kita blok secara otomatis semuanya, nanti isinya ini bla 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 ini nanti juga muncul di daftar isi ya. Makanya kita bloknya per subbab saja. Nah, oke, nah sekarang sudah ya. Bab 1 sudah kita blok tadi ya. Nah, oke, nah sekarang tinggal kita tampilkan daftar isinya ini ya. Kita kembali ke halaman daftar isi di sini. Nah, kita taruh kursor di sini ya, di bawah daftar isi, kemudian kita ambil bagian reference ya. Oke, kita tunggu sebentar di sini ya. Nah, kemudian kita ambil table of content. Nah, ini bentuk-bentuk dari daftar isinya nih. Nah, ya, tinggal kita pilih sesuai dengan kemauan kita. Nah, kita ambil saja yang automatic table 2. Kita klik. Nah, maka di sini sudah ada semuanya, ya. Nah, sudah muncul semuanya nih, ya, yang tadi kita sudah bikin. Nah, maka di sini daftar isinya terisi secara otomatis ya. Ini kita hapus saja atau kita tulis sesuai dengan kebutuhannya. Dan di sini saya hapus saja. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita tambah nih ya, ternyata tahu-taunya ada penambahan nih ya, ada penambahan di bab 1 nih ya. Kita tambah misalnya seperti di sini kita tulis seperti E ya. Kita atur lagi di sini E. Habis D kan E ya. Heading 2 ya. Nah, kita tulis di sini apa maksudnya metode ya. Metode. Nah, kita update ya. Nah, kita munculkan di sini ya. Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, kita update, tinggal kita klik update tabel. Oke. Oke. Ya. Update tabel. Nah. Oke, nah sudah muncul metode di sini. Nah, ini dia ya. Di update, kemudian update entry tabel ya. Nah, ini. Maka sudah muncul subbab yang barusan kita tambah ya, metode. Nah, itu kira-kira membuat daftar isi secara otomatis ya. Sangat gampang sekali ya. Nah, itu kira-kira. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Silakan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.